Pada kisah sebelumnya, Rimba dan pasukannya akhirnya tiba di Surau Abah. Sukardi yang bersembunyi di balik semak belukar menjadi orang pertama yang menyerang. Diawali dengan padamnya obor yang dibawa oleh pasukan Rimba. Bapak Ujang itu menyusup ke dalam barisan prajurit Lati Ireng dan menghabisi mereka satu persatu. Kekacauan pun dimulai. Sebagian pasukan Rimba dari bangsa jin terbang untuk menghindari amukan Sukardi. Namun ternyata dari atas pepohonan, Rawing dan Cakra sudah menunggu mereka. Keduanya melesat bak petir yang menyambar. Para jin pun tak bisa menghindari serangan dua petapa gendeng. Melihat Sukardi yang menyerang begitu brutal, para panglima pun tak ingin berdiam diri. Mereka menghilang dan muncul secara tiba-tiba di belakang Eyang dan Abah yang masih berdiri di depan gerbang surau. Abah menghalau serangan para panglima hanya dengan mengibaskan sorbannya. Para panglima pun terjungkal ke tanah. Eyang sendiri tak bergerak sedikit pun. Ia begitu waspada mengawasi Rimba yang bisa menyerang kapan saja. Diam-diam, Raja Lati Ireng itu sedang melacak keberadaan Ujang. Di tempat lain, Marno mengawal Ujang dan Tono ke markas Lati Ireng. Mereka berjumpa dengan Gendis. Ketiganya pun menghajar semua pasukan Lati Ireng yang tersisa di sana. Selain itu, Ujang, Tono, dan Gendis menemukan banyak sekali penduduk desa yang dijadikan tahanan Lati Ireng. Mereka mengevakuasi semuanya dan membawa para tahanan ke ruangan tengah istana. Di momen itu, Jin Marno menunjukkan kekuatan gaibnya. Ia menteleportasi para tahanan ke kampung terdekat. Mereka semua diminta pergi sejauh mungkin untuk menghindari kejaran musuh. Dengan kain putih berukuran besar, Marno menyelimuti para tahanan. Lalu saat Marno menarik kainnya, tiba-tiba mereka sudah menghilang. Marno pun mengajak Ujang, Tono, dan Gendis menuju ruang rahasia, tempat di mana patung sesembahan Rimba disimpan. Lalu tiba-tiba Ujang menghentikan langkahnya. Ia menatap sebuah singgasana besar milik Rimba. Di sampingnya terdapat kursi para panglima. "Ada apa, Ujang?" tanya Marno. "Apakah itu singgasana Rimba?" tanya Ujang. "Benar, di kursi itulah ia duduk dan memberi perintah pada pasukannya," jawab Marno. Detak jantung Ujang tiba-tiba berdegup kencang. Ia kembali teringat pada 3 mayat tahanan Lati Ireng yang mati kelaparan. "Tono, hancurkan tempat ini," perintah Ujang. Tanpa banyak tanya, Tono segera melayangkan capingnya dan mengacak-ngacak singgasana Rimba. Trang, trang, trang. Semua benda kerajaan pun dibuat hancur oleh caping Tono yang terbang ke sana kemari. Namun rupanya Ujang masih belum puas. Ia membayangkan bagaimana Rimba menyiksa para tahanan sampai mati. Semua perintah pasti berawal dari singgasana itu. Saking emosinya, hampir saja Ujang kehilangan kendali atas jiwanya. Lantaran aura maung yang terus merongrong dalam jiwanya selalu berbisik ingin meluapkan hasrat bertarungnya. Matanya menyala, kuku tangan Ujang pun mulai memanjang. Namun beruntungnya Marno segera menyadari tanda-tanda kemunculan si maung. Ia memegang bahu Ujang dan mencengkeramnya dengan keras. "Ujang, kendalikan dirimu. Jangan biarkan si maung menguasai jiwamu," gertak Marno. Gendis begitu terkejut merasakan aura si maung. Gelas-gelas emas yang menjadi hiasan di sebuah keranjang pun hancur berkeping-keping. "Sedahsyat inikah kekuatan maung yang dikatakan Bunyai?" gumam Gendis dalam benaknya. Ya, saat menjalani latihan keras bersama Nyi Karsi, ternyata Gendis sempat mendengar bahwa semua racikan obat atau racun milik Bunyai tak akan berguna bagi manusia pengguna batu delima. Khoda maung yang bersemayam dalam jiwa manusia itu dapat menetralisir semua bentuk penyakit. Bahkan di saat terluka parah, konon tubuh si pengguna batu delima akan sembuh dengan sendirinya. Awalnya Gendis ragu, mana ada manusia yang bisa terlepas dari pengaruh racikan Bunyai yang mematikan. Tapi sekarang baru merasakan auranya saja, Gendis jadi yakin bahwa ucapan Nyi Karsi bukan bualan semata. Marno mencoba meredam aura maung yang ingin menguasai jiwa Ujang. Tangan Marno yang mencengkram bahu Ujang sampai bergetar hebat. Kemudian Ujang menepis tangan Marno dan edannya tanpa melakukan kontak fisik. Tiba-tiba
Marno dibuat terpental hanya dengan tatapan tajamnya. "Tono, Gendis, menjauh dari Ujang!" teriak Marno. Gendis mundur beberapa langkah. Namun Tono justru memilih untuk mendekati Ujang dan berdiri di hadapannya. "Jang, kuasai dirimu. Masih ada Abah Gufron yang menunggu kita di surau," kata Tono. Saat disebut nama Abah, tiba-tiba tatapan Ujang berubah. Perlahan anak Sukardi itu melunak, matanya terpejam. Ia mencoba mengambil alih jiwanya yang sempat diguncang aura si Maung. Sesekali Ujang menarik nafas panjang. "Cicing siap mau," kata Ujang. Tak lama kemudian Ujang kembali membuka matanya. Dengan hati-hati Tono menyentuh bahu Ujang. "Apa kau baik-baik saja, Jang?" tanya Tono. Ujang menatap wajah Gendis yang ketakutan. Marno juga terlihat sangat waspada. "Maafkan aku, Marno," ucap Ujang sambil menundukkan kepala. Ternyata kehadiran Marno di sana memang bukan tanpa alasan. Sepertinya Eyang sengaja meminta Marno untuk mengawal Ujang agar tetap terkendali. "Di mana ruang rahasia itu? Sebaiknya kita segera bergegas," kata Tono. Mereka pun melanjutkan penggeledahan. Tepat di bagian belakang istana terdapat sebuah pohon purba berukuran besar. "Ruang rahasia itu ada di bawah pohon ini," ucap Marno. Ujang langsung meminta semuanya mundur. Namun Tono masih mengkhawatirkan Ujang yang sempat hilang kendali akibat pengaruh Khodam Maung. "Tenanglah Tono, aku baik-baik saja," kata Ujang. Di momen itu, untuk pertama kalinya Ujang akan berubah wujud menjadi manusia berkepala maung. Perlahan badan Ujang mulai membesar. Kedua kakinya bertambah tinggi dan bengkok menyerupai kaki harimau. Bulu-bulu halus berwarna belang juga muncul di tangannya. Hingga akhirnya kepala Ujang berubah menjadi kepala maung. Dengan cakarnya yang panjang, ia melesat menebang pohon itu hingga tumbang. Kemudian dia terbang ke langit dan menukik tajam menghantam batang pohon yang tersisa. Duar! Ledakan dahsyat pun terjadi. Hantaman tangan si Maung membuat tanah di sekitar amblas hingga terbentuk sebuah kawah. Marno, Gendis, dan Tono sempat mundur beberapa langkah ke belakang karena terhempas angin dari hantaman si Maung. Di tengah kawah terlihat sebuah lubang besar menyerupai sumur. Ujang langsung masuk ke dalam lubang itu. Tono hendak mengikutinya, tapi Marno menahannya. "Jangan Tono, Ujang ingin melakukannya sendiri," ucap Marno. Tono pun mengurungkan niatnya dan memilih untuk menunggu. Tak lama kemudian terjadilah guncangan hebat hingga membuat tanah di sekitar kawah jadi retak. Entah apa yang dilakukan Ujang di dalam. "Pantas saja rimba mengincar batu delima itu," gumam Tono dalam benaknya. Beberapa saat kemudian Ujang keluar dengan wujud manusianya. Ia terlihat menenteng kepala patung yang mirip dengan kepala genderuwo. Marno yang tahu betapa angkernya ruang rahasia itu tiba-tiba merinding sendiri. "Marno, apa patung ini yang kau maksud?" tanya Ujang sambil melempar kepala patung di hadapan Marno. Bagaimana bisa Ujang menghancurkan patung sesembahan rimba? Padahal ruangan itu dipasangi banyak jimat yang dibuat oleh rimba dengan menumbalkan manusia. Nampaknya jimat-jimat itu tak berpengaruh pada pengguna batu delima. Setelah semuanya selesai, Ujang, Tono, dan Gendis membakar habis markas Lati Ireng beserta isinya. Mereka pun segera berangkat menuju medan perang sesungguhnya. Cerita beralih ke surau. Saat ini Sukardi dan dua petapa gendeng masih ngamuk menghajar para pasukan Lati Ireng. Sementara Abah Gufron terus diserang oleh 4 panglima. Meski kalah jumlah, nyatanya pasukan Eyang masih bisa mengimbangi pasukan Lati Ireng yang berjumlah ratusan itu. Di tengah duelnya menghadapi Abah, Legi mulai sadar kalau Abah Gufron terlalu kuat untuk dihajar secara langsung. Lantaran meski berkali-kali menerima serangan maut para panglima, Abah selalu menghindar dan menangkisnya. Bahkan sesekali para panglima dibuat terjengkang oleh gibasan sorbannya. Legi memutar otak untuk memecahkan konsentrasi Abah. Di teras rumah, Legi melihat Nyi Karsih yang berdiri tegak menjaga pintu. Panglima Lati Ireng itu tahu kalau Jaka memang ada di dalam. Ia berbisik pada Panglima Pahing dan Pon untuk menjauhi
menjauhkan Abah dari gerbang surau. Keduanya pun mengeluarkan cambuk dan melilitkannya ke tubuh Abah. Panglima Kliwon menghajar Abah, kemudian diseret oleh Pahing dan Pon ke barisan prajurit Lati Ireng. Abah seketika dikeroyok oleh pasukan Lati Ireng. Sukardi yang bertarung secara brutal mencoba menembus dinding pertahanan jawara Lati Ireng di belakang. Namun, banyaknya jumlah pasukan Lati Ireng nyatanya tak mudah ditumbangkan begitu saja. Rimba membekali sebagian jawara dengan ilmu kebal. Meski sepasang kujang perak milik Sukardi berkali-kali merobek tubuh mereka, para pasukan itu seolah baal dan tak merasakan sakit sedikit pun. Sambil terus bertarung, mata Sukardi mengawasi situasi di sekitarnya. Ia sadar jika terus seperti ini, lama-kelamaan pasukan Rimba akan segera menembus gerbang surau. Abah sendiri sudah terseret ke dalam arus pertarungan. Hanya tersisa Eyang saja yang masih tegak berdiri menatap Rimba. Namun Sukardi tahu untuk sementara waktu Eyang tak akan mencari lawan lain selain Rimba. Di sisi lain, Legi yang berhasil melempar Abah ke dalam arena perang kini mulai masuk ke dalam surau. Dia terbang ke langit dan melangkahi Eyang dengan mudahnya. Tapi bukan berarti Eyang takut pada Legi, karena sekali lagi saat ini Eyang tak akan melepaskan pengawasannya pada Rimba. Eyang seolah tak peduli dengan para panglima yang dari segi kekuatan tentu saja berada di level berbeda. Bukan tanpa alasan Eyang membiarkan Legi masuk. Kakek sakti itu sudah mempercayakan semuanya pada pasukannya. Lagi pula, benteng terakhir surau dijaga oleh Nyekarsi. Eyang seolah mempersilahkan Legi untuk bermain-main dengan Bunyai. Sukardi yang melihat Legi berdiri di hadapan Bunyai segera mengambil tindakan. Ia hendak menghajar Legi, namun tiba-tiba tangan Sukardi ditarik oleh Abah. "Tetaplah di sini. Jika kau pergi, mereka akan lebih mudah menjebol gerbang surau," ucap Abah. Sukardi manut dan kembali menghadapi para jawara yang menyerang tak henti-henti. Sementara itu, Bunyai yang kini didatangi Legi terlihat sangat tenang. Beliau justru duduk sila dengan berpakaian seperti ninja. Istri Abah itu tak gentar sedikit pun. Legi sama sekali tak tahu kalau yang dihadapinya saat ini adalah seorang perempuan tua. Pada umumnya, seorang pendekar dengan kekuatan ilmu kanuragan memiliki sebuah aura yang dapat diketahui oleh lawannya. Tapi hal itu tak berlaku bagi Nyekarsi. Legi yang berada sangat dekat dengan istri Abah tersebut sama sekali tak merasakan kekuatan apa-apa dalam diri Nyekarsi. Oleh sebab itu, Legi menganggap kalau manusia berpakaian ninja di hadapannya hanya orang biasa. Bahkan ia tak segan menggertak Bunyai. "Menyingkirlah. Aku tahu Jaka ada di dalam. Serahkan anak itu dan kau boleh pergi dari sini dengan selamat," kata Legi. Nyekarsi tak menjawab sepatah kata pun. Ia tak akan bergeser sejengkal pun dari duduknya. Legi terus saja mengoceh. "Ini kesempatan terakhir. Jika kau tak segera beranjak dari dudukmu, terpaksa ku cabut nyawamu sekarang," gertak Legi. Karena Nyekarsi tak kunjung menyingkir, Legi pun mulai menaiki teras sambil mengacungkan sebilah bedog ke arah Bunyai. Tapi anehnya, baru beberapa langkah Legi berjalan, tiba-tiba tenggorokannya terasa sesak. Dia jadi sulit bernafas. Urat di sekujur tubuhnya tiba-tiba mengencang. Kemudian Bunyai mengeluarkan sebuah boneka berukuran kecil yang terbuat dari gulungan jerami. Bentuknya sama persis seperti tubuh manusia, memiliki kepala, tangan sampai kaki. Kemudian Bunyai mematahkan leher boneka itu tanpa memutusnya. Krek! Dalam waktu bersamaan, tiba-tiba saja terdengar suara tulang patah dari leher Legi. Seketika Panglima itu menjerit kesakitan. Padahal Bunyai belum berdiri. Hanya dengan media boneka jerami, Nyekarsi mampu membuat Legi mengerang kesakitan. Haha, kali ini Legi benar-benar dijadikan mainan oleh Nyekarsi. Panglima Kliwon yang memperhatikan dari luar gerbang menyadari ada sesuatu yang tak beres dengan Legi. Ia segera terbang menghampiri sahabatnya itu untuk membantu. Dan lagi-lagi, Eyang membiarkannya masuk begitu saja. Jangankan menghadang Kliwon, menoleh saja tidak. Matanya tetap fokus menatap sang raja di belakang. Panglima Kliwon akan mendarat dan melayangkan tendangan pada Nyekarsi.
Tapi edannya, tiba-tiba saja Legi menoleh ke arah Kliwon dan menangkis tendangan itu. Prak! Legi, ada apa denganmu? Tanya Kliwon yang kebingungan. Menyingkir dari sini, Kliwon, teriak Legi dengan nafas tersengal-sengal. Tanpa diduga, Legi justru menyerang Kliwon secara membabi buta. Ternyata itu adalah ulah Nyi Karsi. Dengan boneka jeraminya, ia mempengaruhi Legi dan menguasai tubuhnya. Entah mantra apa yang dibaca Bunyai, Panglima Latireng itu seketika mampu dikendalikan oleh Bunyai dari jarak jauh. Kliwon pun dibuat sibuk oleh amukan Legi yang di luar kendalinya. Sementara itu, Rimba yang sejak awal hanya berdiam diri sambil melacak keberadaan Ujang mulai merasa geram lantaran Eyang terus saja mengganggu penerawangannya. Di sisi lain, satu persatu prajurit Latireng juga mulai banyak bertumbangan dihajar Sukardi dan dua petapa gendeng. Dia mulai membaca ajian pelepas sukma dan meninggalkan raganya mengincar Sukardi. Melalui mata batinnya, Eyang menyadari kalau sukma Rimba terbang meninggalkan raganya. Eyang pun melakukan hal yang sama. Sukma Eyang keluar untuk melindungi Sukardi. Hampir saja Sukardi terkena serangan Rimba. Beruntungnya, Eyang datang dan menyeret sukma Rimba menjauh dari arena perang. Terjadilah adu kekuatan level dewa antara keduanya. Petir menggelegar dari segala arah, mengiringi pertarungan dua sukma milik Rimba dan Eyang di langit. Namun naasnya, faktor usia yang tak lagi muda membuat Eyang sedikit kewalahan meladeni Rimba. Terlebih, saat ini Rimba sudah menghisap banyak kekuatan iblis dalam jiwanya. Lalu, raga Eyang yang terlihat masih berdiri tegak di gerbang surau, tiba-tiba saja mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Salah seorang jawara mendekati raga Eyang dan menghajarnya sampai terjungkal. Abah yang tengah sibuk meladeni Pahing dan Pon melihat raga Eyang tersungkur. Ia melibaskan sorbannya pada Pahing dan Pon. Beliau terbang mendekati raga Eyang yang sedang dipukuli jawara. Segera saja Abah meninju jawara itu sampai terpental beberapa meter. "Eyang, apa kau baik-baik saja?" tanya Abah. Namun Eyang tak menjawab sepatah kata pun. Abah menatap Rimba di barisan belakang. Beliau pun menyadari kalau sukma Eyang sedang bertarung menghadapi sukma Rimba. Abah hendak memindahkan raga Eyang ke dalam surau. Tapi sayangnya, tiba-tiba saja Pahing datang menyerang dengan sebilah pedang dan menusuk punggung Abah. "Allahu Akbar!" kata Abah meringkik kesakitan. Abah menoleh ke arah Pahing dan mencekiknya. Tapi dari arah yang lain, Panglima Pon melemparkan sebuah tombak dan berhasil menancap tepat di paha kanan Abah. Jelep, Abah kembali merintih. Di arena perang, Rawing dan Cakra melihat Abah yang diserang oleh dua panglima Latireng. "Rawing, lihat Abah Gufron," kata Cakra. Keduanya segera bergerak dengan cepat dan menghajar dua panglima yang menyerang Abah. Rawing mencengkram kepala Pahing dan menghajarnya dengan sangat brutal. Sementara Cakra menendang Panglima Pon hingga terpental jauh. Cakra kebingungan harus menyelamatkan siapa dulu. Di samping Abah ada Eyang dengan mulut dan hidung berlumuran darah. Tapi anehnya, tatapan mata Eyang nampak kosong. "Ada apa dengan Eyang?" tanya Cakra dalam benaknya. Ketika hendak dibawa oleh Cakra, Abah menolak dan meminta Cakra membantu Sukardi menghadang para prajurit Latireng. Namun sialnya, posisi kosong yang ditinggalkan dua petapa gendeng meninggalkan sedikit celah hingga sebagian prajurit Latireng pun menjebol gerbang surau. Mereka berduyun-duyun masuk ke dalam wilayah pesantren. "Bakar semuanya sampai tak tersisa," teriak salah seorang jawara. Sebagian mengacak-ngacak kamar santri, sebagian lagi mendekati teras rumah Abah, di mana Legi yang dalam kendali Nyi Karsi masih bertarung melawan Panglima Kliwon. Meski sudah terlambat, Cakra tetap masuk dan menghadang para jawara sekuat tenaga. Sementara Rawing memilih untuk berduel menahan serangan Pahing dan Pon. Abah sendiri tengah terluka parah karena tusukan senjata tajam yang bersarang di tubuhnya. Tak lama setelah Abah diserang, sukma Eyang pun kembali pada raganya. Eyang langsung tergeletak lemah. Sepertinya Rimba menang telak dalam duel gaib itu. Sukma Rimba juga kembali memasuki raganya. Berdebah,
Tak tahu diri kau tua bangka, kata Rimba sambil menertawai Eyang yang terbaring lemah. Kekacauan pun makin menjadi. Di momen ini, Nyekarsi akhirnya bangun dari duduknya. Sambil terus mengendalikan tubuh Legi dari jarak jauh, Nyekarsi mengeluarkan sumpit-sumpit tajam yang mengandung racun. Dengan kecepatan tangannya, Nyekarsi menebar sumpit-sumpit itu ke arah pasukan Lati Ireng. Celep, celep, celep. Seketika, tubuh prajurit yang terkena tusukan sumpit itu berubah menjadi hijau gelap. Mereka langsung tewas di tempat. Namun, jumlah pasukan yang begitu banyak tetap saja membuat Nyekarsi kerepotan. Dan lagi-lagi, saat perhatian Nyekarsi teralihkan, Panglima Kliwon diam-diam membidiknya. Ia menghajar Legi dan mengikatnya, kemudian terbang menghajar Nyekarsi dari belakang. Bruk! Akibat hantaman itu, Nyekarsi muntah darah dan tersungkur ke tanah. Kliwon merebut boneka jerami yang digunakan Nyekarsi untuk mengendalikan Legi lalu membakarnya. Seketika Legi pun terlepas dari pengaruh magis boneka itu. Kliwon segera menangkap Nyekarsi dan mengikatnya dengan sehelai kain. Ia melepas semacam cadar yang menutupi wajah Nyekarsi. Dan betapa terkejutnya dia saat menyadari kalau lawannya hanyalah seorang perempuan tua. Merepotkan saja. Sepertinya kau bukan orang tua sembarangan, gertak Kliwon. Kemudian Panglima Lati Ireng itu mencekik Bunyai sambil mengacungkan pedang ke langit. Sukardi, berhenti melawan atau kubunuh nenek tua ini, teriak Kliwon. Nyekarsi pun dijadikan sandera untuk menggertak kubu Abah. Teriakan Kliwon sontak mengalihkan semua perhatian kubu Abah. Kelengahan itu dimanfaatkan para pasukan untuk mengeroyok Sukardi dan meringkusnya. Saat melihat Bunyai yang disandra oleh Kliwon, Sukardi pun tak berkutik. Ia hanya diam meski hantaman demi hantaman menghujani tubuhnya. Bahkan beberapa jawara tak sungkan menyabetkan bedog alias golok ke tubuh Sukardi. Alhasil, sekujur tubuh Sukardi pun dipenuhi sayatan senjata tajam. Beruntung Bapak Ujang itu tak langsung dibunuh. Begitupun dengan Rawing dan Cakra. Terpaksa mereka menyerah karena keadaan yang tak memihak. Abah lebih menyedihkan lagi. Di paha kanannya masih tertancap sebuah tombak yang dilempar oleh Panglima Pon. Di samping Abah, Eyang Teja juga sudah tak bisa berbuat banyak. Kemudian Rimba turun dari kudanya. Ia berjalan sambil bersiul bahagia. Suasana berubah hening. Para pasukan Lati Ireng membariskan Sukardi dan dua petapa gendeng dengan tubuh terikat. Rasa-rasanya ini terlalu berlebihan. Apa hanya segini kekuatan kalian? Kata Rimba. Raja Lati Ireng itu mendekati Abah dan Eyang. Dengan santainya, ia mengelus-ngelus tombak yang masih tertancap di paha Abah sambil bertanya di mana mereka menyembunyikan Ujang. Bukannya takut, Abah justru melotot ke arah Rimba. Kalau kau ingin tahu di mana Ujang sekarang, langkahi dulu mayat kami, gertak Abah. Rimba tertawa kecut. Dengan sadisnya, ia memutar tombak di kaki Abah itu dan menarik ulurnya hingga Abah pun menjerit kesakitan. Eyang Teja yang mulai melemah berusaha berdiri di sisa-sisa tenaganya. Ia menepis tangan Rimba dari tombak itu dan menarik kerah baju Rimba. Kata siapa ini sudah berakhir, bisik Eyang di telinga Rimba. Dan tiba-tiba saja muncul setitik cahaya merah yang melesat cepat melewati Rimba dan mengarah ke Panglima Kliwon. Celop! Ternyata itu adalah keris edan milik Tono. Kliwon yang menyandra Nyekarsi pun seketika ambruk akibat keris edan yang menancap tepat di jidatnya. Perlahan tubuh Kliwon berubah gosong. Tubuhnya kejang-kejang hingga akhirnya jantung Kliwon pun berhenti berdetak. Satu Panglima Lati Ireng kembali tewas. Sontak kemunculan keris itu menggemparkan pasukan Lati Ireng. 3 panglima tersisa segera meningkatkan kewaspadaan. Legi hendak menarik Nyekarsi yang terbebas dari Kliwon. Namun tiba-tiba muncul Caping Tono menghadang Legi. Panglima Lati Ireng itu pun mundur menghindari sambaran senjata andalan Tono itu.
Caping itu berputar-putar mengelilingi Nyikarsi dan mendarat di kepalanya dengan sangat mulus. Legi pun tak berani mendekat. Ia menyorotkan matanya ke segala arah mencari seseorang yang melemparkan keris dan caping itu. Namun Tono tak jua menunjukkan batang hidungnya. Sementara Rimba yang sejak awal mempertanyakan keberadaan Ujang tiba-tiba merasakan aura dahsyat mendekat. Dan edannya tanpa diduga, ternyata Ujang sudah berdiri di belakang Rimba dengan wujud maungnya. "Apa kau sedang mencariku?" bisik Ujang. Akhirnya, dua karakter kuat dalam perang besar di serial ini pun bertemu. Nantikan kelanjutan kisahnya minggu depan. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.